Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Koko Bobby. Ya, masih dalam segmen Ngopi Saset, ngobrol pilihan saham dan sekitarnya. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan ya. Cari tahu saham itu termasuk lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga itu gimana sih caranya? Nah, akan saya jawab di dalam video kali ini. Cara mengetahui saham itu lapis pertama, kedua, atau ketiga. Seperti itu ya. Untuk Anda ketahui apa sih bedanya lapis pertama, kedua, ketiga? Yang pertama, kalau saham itu masuk lapis pertama, biasanya itu harga sahamnya cenderung lebih stabil, lebih kuat, nggak gampang dikocok-kocok sama bandar. Dinaikkan itu paling naiknya 2, 3, 5% itu sudah banyak. Jarang sekali ARA dan sebaliknya juga jarang sekali dibikin ARB. Jadi pergerakan harga saham lapis pertama itu lebih stabil seperti itu. Terus kalau yang lapis ketiga ya, kita biar kontras dulu ya. Kita bandingkan lapis pertama dengan lapis ketiga. Kalau lapis ketiga, pergerakan sahamnya itu akan lebih volatile, lebih gampang dinaikkan, diturunkan oleh bandar. Karena apa? Karena market cap-nya atau kapitalisasi marketnya itu kecil. Jadi kalau Anda bermain di saham lapis ketiga, harganya akan gampang dibikin ARA 20%, 25%, 30%. ARA-nya gampang. Tapi sebaliknya, saham lapis ketiga juga bisa dibanting ARB itu sangat gampang sekali. Bahkan bukan cuma satu kali ARB, bisa ARB berjilid-jilid, 3 kali, 5 kali. Gampang sekali untuk saham lapis ketiga dibikin ARB berjilid-jilid seperti itu. Nah, itu bedanya lapis pertama dan lapis ketiga. Terus, kalau saham lapis kedua, itu adalah saham yang ada di tengah-tengah, yang menengah gitu ya. Ya, lumayan volatile, tapi ya nggak volatile-volatile banget. Kalau mau dibikin ARA ya agak sulit. Mungkin kalau naik 10%, 15% masih bisa. Tapi kalau sampai ARA mentok ya agak susah. ARB pun agak susah. Kadang-kadang aja bisa ARB, tapi nggak sampai berjilid-jilid. Seperti itu yang saya maksud saham lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Terus cara cari tahunya gimana kok? Ini kita pakai aplikasi RTI Bisnis ya. Anda silakan download sendiri dari Android Anda. Ini di atas ada gambar kaca pembesar ini, diklik aja. Kita pakai contoh BBCA terlebih dahulu. BBCA sudah saya klik. Kita masuk ke bagian tab key statistik di sini. Nah, di bagian sini bisa Anda lihat ya, ada tulisan market cap 1054,00 T. Itu triliun. Market cap atau kapitalisasi pasar ya, market capitalization. Ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah saham yang beredar, ini ya, issued shares ini ya, 123,28 B. B itu billion atau miliar ya, dia dalam bahasa Inggris. Jadi 123,28 miliar dikalikan dengan harga saham BBCA saat ini 8.550. Nah, itu kalau issued shares atau jumlah saham beredar dikalikan harga BBCA saat ini akan ketemu market cap-nya. Market cap BBCA adalah 1054 triliun. Artinya seluruh saham BBCA kalau diuangkan dengan harga sekarang totalnya adalah 1054 triliun, seperti itu. Nah, kita membedakan saham lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga itu dari besar kecilnya market cap ini. Saya tadi coba ada googling ya, lihat-lihat di website berapa sih batasannya lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Ternyata dari satu web dengan web yang lainnya itu berbeda batasannya. Ya udah, saya pakai definisi saya sendiri ya. Mohon dikoreksi kalau salah, tapi ini definisi untuk saya sendiri selama berinvestasi di market saham Indonesia. Untuk saham lapis pertama, saya biasanya kategorikan yang market cap-nya itu lebih besar dari 40 triliun. Jadi 40 triliun ke atas. Nah, BBCA ini berarti termasuk saham lapis pertama. Apalagi nih, saya coba kasih contoh yang lapis pertama.
ASII, Astra International, market cap-nya 266 triliun. Dia juga termasuk saham lapis pertama. Apalagi TLKM, market cap 432,9 triliun. Lapis pertama juga. Kalau dari pertambangan ada Adaro Energy, market cap-nya 125,7 triliun. Nah, contoh-contoh itu tadi termasuk saham lapis pertama, yang artinya pergerakan harganya cenderung stabil, nggak mudah diangkat ke atas tinggi, nggak mudah dibanting ke bawah juga. Itu yang lapis pertama. Contoh yang lainnya masih banyak sekali ya. Bank-bank besar lainnya ya, BBRI, BMRI, BBNI itu termasuk lapis pertama juga. Anda bisa cek sendiri ya. Kalau mau beli saham, dicek dulu dia market cap-nya seberapa besar, biar tahu lapis pertama, kedua, atau ketiga. Untuk saham lapis kedua, contohnya apa yo? Nih, saya kasih contoh Sido muncul ya. Market cap-nya bisa Anda lihat 21,45 triliun. Termasuk kan, yaitu saham lapis kedua ini saya kategorikan market cap-nya 5 triliun sampai dengan 40 triliun. Nah, berarti Sido muncul termasuk lapis kedua. Terus ada apa lagi? BJTM, Bank Jatim ya, market cap-nya 10,44 triliun. Masih masuk ya, antara 5 sampai dengan 40. Ada apa lagi? Aces, Ace Hardware Indonesia, market cap-nya 9,18 triliun. Dia termasuk saham lapis kedua menurut saya. Kalau dari pertambangan ada Indi ya, Indika Energy Tbk, market cap-nya 16,88 triliun. Masih masuk kategori 5 sampai dengan 40 triliun. Lalu untuk saham lapis ketiga adalah saham yang market cap-nya di bawah 5 triliun. Di bawah 5 triliun ya. Jadi 100 miliar termasuk lapis 3, 200 miliar lapis 3, 4 triliun saya anggap masih lapis ketiga. Seperti itu. Contohnya apa ini? Siko. Berapa market cap-nya dia? 211,12 billion ya, atau miliar. Market cap-nya 211 miliar, termasuk saham lapis ketiga menurut saya. Lalu ada IS. Nah, IS Park Hotel ini ya, termasuk lapis ketiga menurut saya, karena market cap-nya hanya 416,77 miliar. Lalu ada lagi apa? GDST. Market cap-nya 2,31 triliun. Saya anggap lapis ketiga. Kalau dari pertambangan ada ini, Doit. Market cap-nya 3,35 triliun. Tuh contoh-contoh saham lapis ketiga. Mungkin Anda bertanya, loh memangnya kalau lapis ketiga pasti jelek? Kalau lapis pertama pasti bagus? Belum tentu. Ada juga saham yang termasuk lapis ketiga karena market cap-nya kecil, tapi perusahaannya sehat, perusahaannya bagus, dan arah pergerakan harganya uptrend. Tapi ada juga lapis ketiga yang pergerakan harganya downtrend, turun terus, seperti itu. Jadi perbedaan saham lapis pertama, kedua, dan ketiga ini hanya berdasarkan market cap-nya, tidak menggambarkan bagus tidaknya perusahaan itu. Laba ruginya nggak dikategorikan di sini. Jadi bisa aja saham lapis ketiga tapi uptrend, bagus juga kita beli. Bisa juga saham lapis pertama tapi downtrend, harganya turun terus. Demikian juga yang saham lapis kedua. Jadi sudah tahu ya teman-teman semua ya. Saham lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga adalah pembagian saham berdasarkan market cap dari saham tersebut, bukan baik buruknya perusahaan tersebut. Ngerti ya? Ada juga lapis ketiga yang baik, ada juga yang buruk. Lapis pertama pun demikian, ada yang baik, ada yang buruk juga. Lapis kedua juga sama, ada yang baik, ada yang buruk. Itu kita harus lihat laporan keuangannya, kita teliti lebih dalam lagi. Seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang kategori saham lapis pertama, lapis kedua, atau lapis ketiga. Dan lapis pertama itu sering disebut saham blue chip ya. Saham blue chip atau saham lapis pertama ya, yang kapitalisasi pasarnya, market cap-nya besar sekali. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir penjelasan saya tentang
saham lapis pertama, kedua, dan ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Pesan dari saya, semoga cuan guys. See you.